Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pravi Ramadhani dengan NIM 24105111028 dan rekan saya. Halo, perkenalkan saya Hairul Insan dengan NIM 24105111018. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari proyek mata kuliah sistem basis data berupa sistem tempat parkir perkantoran. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan bagian struktur tabel dan penjelasan entitas. Untuk yang pertama di sini ada tabel karyawan, yang dimana di tabel karyawan itu berisi ID karyawan sebagai primary key, lalu ada nama, jabatan, departemen, dan nomor identitas. Untuk isi datanya sendiri di tabel karyawan berisi 10 karyawan, yang dimana ada Aldian Tegar, Natasha Delin, Hairul Insan, Pravi Ramadhani, Tendi Indra, Fajar Nugroho, Nurul Hidayat, Sandy Putra, Yuliana Grace, dan Andi Saputra. Yang dimana dari karyawan tersebut memiliki jabatan, departemen, dan nomor identitas yang berbeda-beda. Lalu di tabel kedua di sini ada tabel petugas, yang dimana di tabel petugas berisi ID petugas sebagai primary key, lalu ada nama petugas, username, dan password. Untuk isinya sendiri di sini ada 2 petugas, yaitu ada Nurdin dan Linda. Yang ketiga di sini ada tabel tamu, yang dimana di tabel tamu itu ada ID tamu sebagai primary key, lalu ada nama, instansi, tujuan kunjungan, dan nomor identitas. Untuk isi database-nya sendiri di sini ada 3 tamu, yaitu ada Timothy Ronald, Kalimasada, dan Lutfi Halimawan. Yang dimana dari masing-masing tamu tersebut memiliki instansi dan tujuan kunjungan yang berbeda-beda. Yang dimana Timothy Ronald dari instansi PT Ronald dengan tujuan rapat dengan manajer operasional. Lalu ada Kalimasada dari Universitas Kripto dengan tujuan studi banding ke bagian HRD. Lalu ada Lutfi Halimawan dari instansi White Industry dengan tujuan presentasi sistem keamanan baru dengan nomor identitas masing-masing. Lalu di sini ada tabel kendaraan, yang dimana di tabel kendaraan ini ada ID kendaraan sebagai primary key, lalu ada plat nomor, ada jenis kendaraan, lalu ada milik yang dimana berisi karyawan atau tamu, lalu ada ID karyawan, ID tamu, dan ada foreign key ID karyawan yang dimana terhubung dari tabel karyawan. Lalu ada foreign key ID tamu yang terhubung dengan tabel tamu. Untuk isinya di sini ada 10, yang dimana ada ID kendaraan, plat nomor, jenis kendaraan, milik, ID karyawan, dan ID tamu. Dimana ada 7 milik karyawan, lalu ada 3 milik tamu. Lalu yang terakhir di sini ada tabel transaksi, yang dimana di tabel transaksi ada ID transaksi sebagai primary key, lalu ada ID kendaraan, ID petugas, waktu masuk, waktu keluar, durasi parkir, biaya parkir, dan ada foreign key yaitu ID kendaraan yang terhubung dari tabel kendaraan. Lalu ada foreign key ID petugas yang terhubung dari tabel petugas. Untuk isi datanya sendiri di sini ada ID transaksi, ID kendaraan, ID petugas, lalu ada jam waktu masuk dan keluarnya, lalu ada durasi parkir dan biaya parkir. Oke, berikutnya di sini ada IRD dan relasi entitasnya, yang dimana di sini ada 4 relasi dari antar entitas, yaitu yang pertama ada karyawan dengan kendaraan, yaitu one to many, karena satu karyawan bisa punya banyak kendaraan, tapi satu kendaraan hanya punya satu karyawan. Lalu yang kedua ada tamu dengan kendaraan, one to many juga, yaitu satu tamu hanya bisa punya banyak kendaraan, tapi satu kendaraan hanya punya satu tamu.
Lalu yang ketiga ada kendaraan dengan transaksi parkir, one to many juga. Itu ada satu kendaraan bisa melakukan banyak transaksi, tapi setiap transaksi parkir hanya melibatkan satu kendaraan. Lalu yang terakhir ada petugas dengan transaksi parkir, yaitu one to many juga, yang dimana satu petugas bisa mencatat banyak transaksi kendaraan, tapi setiap transaksi cuma bisa dicatat oleh satu petugas. Oke, selanjutnya adalah replikasi master dan slave. Nah, jadi pada bagian ini, kami menerapkan teknik replikasi basis data menggunakan konfigurasi master dan slave dengan MariaDB. Nah, jadi tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dan redundansi data, sehingga jika data terjadi kegagalan pada server master, data akan tetap aman dan bisa tetap diakses melalui server slave. Nah, kemudian replikasi ini dilakukan antara dua server database yang berjalan di dua mesin VirtualBox yang terpisah, dengan satu bertindak sebagai master dan satu lagi bertindak sebagai slave. Oke, next. Nah, pada slide ini terlihat untuk semua operasi penulisan dilakukan di dalam master. Bisa terlihat seperti di gambar untuk semua operasi seperti insert dan create table. Oke, lanjut, next. Nah, sedangkan untuk slave hanya menerima pembaruan secara otomatis melalui binary log. Seperti yang terlihat pada gambar, di server slave ini kita hanya tinggal melakukan pemanggilan-pemanggilan saja dari server master tersebut. Nah, jadi apa sih manfaat dari replikasi master dan slave ini? Jadi, dengan replikasi ini, sistem parkir menjadi lebih handal karena data tidak hanya bergantung pada satu server saja. Ini sangat penting dalam implementasi di dalam dunia nyata, khususnya pada sistem yang memerlukan kontinuitas tinggi seperti manajemen parkir ini. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah operasi create, read, update, dan delete. Oke, untuk operasi pertama, operasi create. Jadi pertama-tama untuk operasi create ini kami membuat tabel. Di sini contoh pada gambar, kami membuat tabel karyawan dengan atribut seperti ID karyawan, nama, jabatan, departemen, dan nomor identitas. Dan dengan ID karyawan bertindak sebagai primary key dan auto increment. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah untuk operasi read. Nah, jadi query select bintang from karyawan ini akan menampilkan seluruh data karyawan yang sudah dimasukkan tadi di dalam operasi create. Nah, selanjutnya di sini terlihat ada data seperti dengan nama Aldian Tegar dan dengan jabatan sebagai manajer operasional dan lainnya. Oke, next. Oke, operasi selanjutnya adalah operasi update. Di sini kami memakai tabel tamu sebagai contoh. Nah, kemudian kami melakukan update pada tujuan kunjungan tamu pertama, yaitu dengan tujuan kunjungan awal rapat dengan manajer operasional, kita ubah dengan query update menjadi rapat tahunan. Nah, kemudian update tersebut berhasil, query OK, kita memastikan dengan memanggilnya dengan query select bintang from tamu, dan di sini terlihat bahwa sukses karena di sini Timothy Ronald yang awalnya tujuan kunjungannya rapat dengan manajer operasional berubah menjadi rapat tahunan. Oke, next. Nah, operasi terakhir yaitu delete. Nah, jadi untuk menguji query delete ini kami menghapus satu data tamu, yaitu baris dengan ID nomor 3. Nah, setelah kita memasukkan query operasi delete tersebut, kami mengujinya dengan query pemanggilan select bintang from tamu, dan di sini hasilnya terlihat bahwa hasil menunjukkan hanya tinggal 2 data saja yang tersisa, dan ID tamu dengan nomor 3 itu berhasil terhapus.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam presentasi kami ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.